Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Bangunanai Baho, bertugas di SD Negeri 006 Sebeduk, Kota Batam. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua, fasilitator saya Ibu Insiati, pengajar praktek saya Ibu Mira Embundini. Berikut ini merupakan rancangan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapat hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk menseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Berlibur ke seberang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang sudi untuk melengkapi acara kami hari ini. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan wadah untuk kami melaksanakan tugas kami sebagai CGP. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan sejawat yang sudi untuk membantu kami menyelesaikan tugas CGP kami, sekaligus nanti kita rangkaikan dengan mereview KSP kita untuk KSP tahun ajaran 2024-2025. Namun di sesi pertama kami bertiga mohon izin untuk membuat tugas kami terlebih dahulu Bapak Ibu, dan di kesempatan ini kami juga meminta kata sambutan sedikit dan penguatan dari Bapak dan Ibu pengawas. Baik, susunan acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Agus. Acara ketiga, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak dan Ibu pengawas. Kemudian pemaparan sosialisasi budaya positif, dan diakhiri nanti dengan penutup terlebih dahulu. Sebagai penutup dari akhir tugas kami, baru kita buka kembali untuk mereview dokumen 1 atau KSP 2024-2025. Baik, untuk tidak memperpanjang waktunya, kepada Bapak Agus kami mohon kerelaan hatinya untuk memimpin doa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa bersama. Bagi yang beragama Islam, izinkan kami memandunya, dan bagi selain Islam dipersilahkan berdoa.
menurut agama dan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif. Jadikanlah acara ini lancar awal hingga akhir, serta membawa ilmu yang bermanfaat bagi kami. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan mudahkanlah urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk langkah kegiatan berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas Kecamatan Sungai Beduk beserta Ibu Pak Anang Munandar dan Ibu Sumarni yang hadir di tengah-tengah kita, di mana hari ini beliau mengadakan monitoring untuk kegiatan PBDB dan juga pelaksanaan ujian semester, dan kebetulan ada kegiatan ini, maka ini menjadi berkah juga buat kita. Dengan adanya beliau ini, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan penguatan kepada rekan-rekan kami, khususnya yang sedang mengikuti program guru penggerak di angkatan 10. Marilah kita sama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini, siang hari ini kita diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, di mana tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita ada 2 agenda kegiatan, yaitu ada diseminasi dari TGP untuk menyelesaikan tugasnya, kemudian yang kedua kita akan mereview untuk KSP kita untuk di tahun pelajaran 2024-2025. Seperti selalu saya sampaikan bahwa program CGP ini adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, di mana kita sebagai guru, jika kita ingin untuk menaikkan jenjang karir kita, maka inilah jalan utamanya sekarang ini. Oleh karena itu selalu saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu, agar Bapak Ibu yang belum mengikuti tes CGP nanti di angkatan ke-12 untuk dapat mengikuti tes CGP angkatan ke-12. Ikutilah kawan-kawan kita yang sudah bergerak terlebih dahulu, sehingga saya berharap tentunya dengan kawan-kawan yang aktif mengikuti CGP ini akan membawa kemajuan. Kemajuan yang utama adalah tentunya untuk pribadi sebagai Bapak Ibu sebagai guru, di mana karir jenjang karir Bapak Ibu nanti akan melewati hal tersebut. Dan yang kedua, kita berharap dengan banyaknya CGP yang ada di sekolah kita ini, kita dapat meningkatkan kualitas mutu pembelajaran di sekolah kita, yang nantinya juga akan membawa nama baik sekolah kita. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini, kita dukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, ya, karena tanpa dukungan dari kita semua, maka kawan-kawan ini tidak akan dapat bergerak. Kenapa? CGP yang melaksanakan tugas semuanya akan berimbas kepada sekolah. Oleh karena itu selalu melibatkan sekolah. Dan kami pun berharap ketika nanti ada kawan-kawan yang lain mengikuti CGP, sama kita berikan dukungan. Ya, seandainya memang program CGP ini berlanjut, saya berharap semua guru-guru SD 06 bisa nantinya menjadi guru-guru penggerak, ya, sehingga semua akan menjadi guru hebat, sekolah kita akan hebat, maka tentunya dunia pendidikan Indonesia akan hebat. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu juga yang sudah lolos sebagai guru penggerak dan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berharap betul jadilah contoh, jadilah penggerak
untuk di sekolah kita ini kita bawa kemajuan sekolah kita ini bersama-sama. Yakinlah apabila kita bergerak bersama-sama, maka dampaknya pun akan baik buat kita semua. Ya, selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan juga kita berharap tentunya tugas yang dilaksanakan oleh CGP ini dapat selesai dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar membeli tawas, singgah ke kebun ambil rambutan. Kepada Bapak Ibu pengawas, sudi kiranya berikan sambutan. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nomanan Sebut Putri, yang kami hormati rekan kerja kami Ibu Sumami, Bapak Ibu guru hebat-hebat semua yang kami banggakan. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bu Ulan tadi pantun ya, saya pantun juga lah. Burung merpati kembang tinggi, hingga di pohon jati. Kami hadir di ruangan ini untuk apa ya? Untuk membuka acara diseminasi. Baik, Bapak Ibu yang hebat-hebat semua, alhamdulillah tadi apa yang sampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa, yang dukungannya begitu full, ya, all out bagi Bapak Ibu semua, ya. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya, untuk kegiatan calon guru penggerak, kemudian juga ada juga yang sudah selesai menjadi guru penggerak. Alhamdulillah sudah ada 6 berarti ya, 3 CGP, 3 GP. Nah, kemudian tidak menutup peluang kemungkinan bagi Bapak Ibu yang belum untuk mengikuti di angkatan-angkatan selanjutnya, ya. Karena melalui program penggerak ini, insya Allah ya, mungkin ini jalan yang terbaik untuk saat ini yang sudah dipikirkan oleh pemerintah, ya, khususnya oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Baik Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini tentang budaya positif ya bulan ya. Tentang budaya positif ini memang harus kita terapkan ya di sekolah. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Tentunya endingnya sebenarnya kepada siswa ya. Bagaimana menanamkan pendidikan karakter kepada siswa melalui budaya-budaya positif. Pertama, saya minta aplaus untuk Ibu Kepala Sekolah. Kenapa Ibu? Saya merasa bangga. Kenapa? Karena saya merasa CGP di sini pernah dukungan seperti Ibu Kepala Sekolah ini yang kami betul-betul betul. Dukungan totalitas bagi guru penggerak. Dan juga di sini banyak yang guru penggeraknya, saya merasa tergelitik sedikit karena kita ada istilah guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, di sini yang menggerakkan ini, saya benar-benar meminta Ibu, mana guru penggeraknya, coba angkat tangan sebentar. Yang sudah lolos, tolong dulu angkat tangan. Oke. Tuntutan yang ketiga saya minta menggerakkan. Saya meminta Ibu dengan sangat dari SD 06 ini untuk menggerakkan Saibeduk. Karena di Saibeduk ini tidak banyak dari guru swasta yang mengerti tentang kurikulum merdeka. Saya meminta mulai tahun ajaran baru, Kombel Saibeduk kita diramaikan dengan guru penggerak. Tolong bagi ilmunya ke sekolah-sekolah lain. Ini yang saya tuntut Ibu. Benar-benar sebagai guru penggerak dapat menggerakkan di Saibeduk ini. Mudah-mudahan
tahun ke depan kita akan mendengar bahwa Selebip ini tidak lagi salah kaprah dengan melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi itu pesan saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nak, Ibu Sumarni. Tolong doakan kami semua supaya kami lancar menyelesaikan pendidikan kami dan bisa melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik. Dan juga kepada rekan-rekan sejawat seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah kita, mari kita tingkatkan karir kita. Mungkin melalui program CGP inilah disediakan wadah untuk kita mengembangkan kompetensi kita untuk menjadi lebih baik lagi di dunia pendidikan yang sudah kita kerjakan selama beberapa tahun berjalan dan akan terus berjalan beberapa tahun kemudian. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Pengawas atas waktunya, atas dukungannya dan doanya. Untuk kegiatan selanjutnya kami lanjutkan dengan pemaparan sosialisasi budaya positif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kawan-kawan tidak memperpanjang waktu karena kami juga dibatasi oleh durasi. Minimal kami dibatasi 30 menit. Jadi mungkin kami hanya sekilas membacakan dan sedikit menjelaskan atau memberi contoh. Sisanya nanti kita bisa belajar bersama melalui Pombel atau melalui KKG kita. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas kami dari CGP modul 1 dari PGP Pendidikan Guru Penggerak modul 1.4 yaitu aksi nyata tentang sosialisasi budaya positif. Di sini sudah tidak asing lagi, kami bertiga dari angkatan 10, ada Bapak Guru Kocak kita, Bapak Guru yang selalu bikin heboh, Bapak Wahini, kemudian ya Bapak Sultan SDN 06. Kemudian ada saya sendiri dan disusul oleh calon kepala sekolah masa depan Ibu Banguna Maibahu SPD. Next slide. Baik, selamat datang di sosialisasi budaya positif. Posisikan diri Anda pada posisi terbaik untuk mendapatkan informasi dan pengalaman. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Aplaus dong. Nah, kegiatan kami hari ini bertujuan untuk memberikan diseminasi kepada rekan guru SD Negeri 006 C Beduk Kota Batam tentang disiplin positif sebagai tugas aksi nyata untuk modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Waktu pelaksanaan dilaksanakan di ruang kelas SD Negeri 006 C Beduk pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 13.00 sampai 14.15. Baik, pada materi pertama tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pada budaya positif ini mencakup tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan teori kontrol dan posisi kontrol manusia. Pada poin pertama tentang perubahan paradigma belajar. Izin Bapak Ibu, sekali lagi kami di depan ini bukan berarti kami menggurui, terutama kepada Bapak Ibu guru senior. Kami tidak menggurui, tetapi kami hanya berbagi apa yang kami dapat supaya nanti ke depan kami tidak lupa dan mungkin kami juga memotivasi rekan guru sekalian. Disiplin diri menurut Ki Hajar Dewantara mempunyai manfaat, diantaranya dapat menggali potensinya untuk menuju kepada sebuah tujuan, dihargai dan bermakna. Manfaat kedua, bagaimana cara kita mengontrol diri. Ketiga, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
Dan yang keempat, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Pada perubahan paradigma belajar, stimulus respon lawan teori kontrol. Pertama, tentang ilusi guru mengontrol diri. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Selama ini kita banyak miskonsepsi. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga selama ini kita miskonsepsi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia tidak bisa mandiri, tidak bisa mengeksplor dirinya seperti apa, karena semua terpaku oleh kehendak oleh gurunya. Ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Maksudnya, penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kita masuk yang materi kedua tentang disiplin positif. Next Pak. Disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Selama ini kita ingin mendisiplinkan anak, tapi kita menerapkan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan disiplin ini adalah rasa tanggung jawab serta keyakinan pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini kami menjelaskan sedikit tentang disiplin positif yang selama ini termasuk saya pribadi miskonsepsi mengenai mulai dari makna dan pelaksanaannya. Disiplin positif itu kita tidak hanya seperti yang di awal tadi posisi kontrol. Kita tidak mengontrol anak itu berdasarkan kehendak kita, tetapi kita bisa melalui pendekatan kepada anak ini, bagaimana dia mengeksplor dirinya, bersikap sesuai dengan apa yang ada pada kebiasaannya yang dia bawa dari rumahnya ke sekolah. Jadi saat kita ingin menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita harus mulai dulu dari diri anak itu sendiri. Kita harus menimbulkan dulu motivasi dirinya. Jadi tidak ada kita yang memberikan arahan pertama tadi, anak itu akan tetap melakukan hal yang baik, yang menurut dia, menurut murid ini tadi sudah mempunyai nilai positif dari dalam dirinya. Nah, itu tadi
bisa kita bentuk melalui pembiasaan-pembiasaan yang akan nanti kita terapkan pada anak-anak didik kita, yang kemudian sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam program pembiasaan di KSP kita, kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini selama ini kalau saya tidak tahu kalau Bapak Ibu mungkin di sini kita bisa sambil sharing. Kalau selama ini kan kita taunya, oh datang tidak boleh terlambat ke sekolah, taunya kita seperti itu. Anak telat baru sampai pagar, kadang langsung kita ngomong dengan nada tinggi, langsung kita ya sudah besok gak usah seperti itu misalnya. Ternyata itu sudah memberikan kesan bahwa kita ini sebagai guru yang memberikan murid kita ini label sebagai kita ini pemberi salah, begitu loh, melabeli anak ini bahwa dia selalu berbuat salah, gitu, merasa bersalah. Nah itu ternyata tidak boleh. Selain anak itu nanti akan terkena mental, anak itu juga akan berubah, tetapi hanya ada kita saja, tidak dari motivasi dirinya. Oke, Bapak Ibu, kemudian untuk menerapkan disiplin positif ini, tadi hukuman itu adalah langkah alternatif terakhir. Sebelum hukuman itu ada nanti sebelumnya mengenai tentang konsekuensi. Jadi ada beda antara hukuman dan konsekuensi itu. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ana, Pak Wahdi ya. Nah, kita untuk menerapkan disiplin positif ini, Bapak Ibu, sebelumnya kami diberikan wawasan dulu tentang nilai dan peran guru. Nah, nilai dan peran guru ini, jika Bapak Ibu guru berkenan dan ingin sama-sama kita belajar memperbaiki diri, akan kami bagikan nanti setelah kegiatan tentang bagaimana sih sebenarnya nilai kita ini, peran kita ini sebagai guru gitu. Saya juga tidak mau seperti yang dibilang Ibu pengawas tadi, Ibu kepala sekolah, kita maju-maju sendiri, tidak peduli sama kawan lain. Kami tidak mau seperti itu. Jadi kami dan mungkin guru GP yang 3 sebelum kami juga punya tekad yang sama. Ayo kita maju bersama untuk diri kita dan untuk sekolah kita. Nah, untuk penerapan budaya positif ini, selain kita lakukan di dalam kegiatan pembiasaan di sekolah secara umum, kita bisa melakukannya di kelas masing-masing. Nah, di kelas masing-masing ini nanti kita bisa menerapkan di sana awal masuk itu seperti kita sudah melakukannya tapi kita tidak tahu itu masuk di poin mana. Sebenarnya pada saat kita awal masuk megang kelas atau awal tahun ajaran baru, Bapak Ibu ada pernah menyusun tentang kesepakatan kelas? Ada ya? Nah, kira-kira yang Bapak Ibu lakukan untuk menyusun kesepakatan kelas itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Barangkali ada yang mau berbagi cerita? Bagaimana langkah menyusun kesepakatan kelas, misalnya, atau nanti larinya bisa ke keyakinan kelas, bisa berbagi sama kami di sini. Nanti bisa kita sama-sama membenahi jika memang ketemu kekeliruan. Ada Pak Yosef? Ada kelasnya. Yang ada kelas deh, coba kita mulai yang ada kelas. Sebenarnya nggak mesti kelas sih Ibu. Kita mau belajar ganti mata pelajaran yang kita pupus misalnya dari pelajaran guru kelas ke agama misalnya. Pada saat pertemuan pembelajaran kita juga bisa mempunyai kesepakatan kelas. Gitu. Seperti kita setiap mau rapat pun kita harus ada dulu kesepakatan kita. Barangkali ada yang mau berbagi cerita di sini? Pas. Berarti Bapak Ibu SDN 06 sudah mantap dalam penyusunan kesepakatan kelas. Aplaus dong untuk semua. Nah, Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif lah tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak boleh langsung memberikan label. Kita tidak boleh bertindak sebagai pemberi merasa bersalah kepada anak tanpa mendengarkan alasan anak. Misalnya kita langsung melabeli, "Bakti kamu yang pemalas, malam tidurnya malam kali, main HP terus," gitu kan. Sementara kita tidak mencari tahu nih alasannya kenapa anak itu sampai tidurnya malam gitu. Barangkali di sini ada videonya bahwa ini untuk budaya positif. Oke, nanti di sesi terakhir akan kami bukakan sekilas
sekilas tentang video-video, baik itu tentang penerapan budaya positif, keyakinan kelas, ataupun yang tentang restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu, tidak hanya kelas tinggi, tidak hanya CGP atau GP yang harus tahu dan paham tentang nilai dan peran guru. Jadi di sini tidak hanya juga guru kelas yang paham ini, karena kita adalah seorang pendidik. Jadi mari kita ubah paradigma kita yang dulunya kita memang tidak pernah memiliki ilmu dasar kependidikan, karena kita sekolah di sekolah yang umum, tidak melalui SPG misalnya kalau guru-guru senior. Jadi mari dengan berkembangnya zaman kita belajar mendalami tentang ilmu kependidikan ini. Nah, kami siap berbagi, kami siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Jika memang ada pertanyaan, jika memang ada keganjalan bagaimana untuk menerapkan budaya positif, bagaimana misalnya untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang akhirnya nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, akan menciptakan keyakinan kelas yang memang di situ kita menerapkan pendidikan itu adalah berfokus kepada murid. Nah, dari program pendidikan guru penggerak ini, kami, terutama saya, mendapatkan pencerahan bahwasanya kita sebagai guru ini adalah sosok pribadi yang menghamba kepada murid. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita untuk murid itu bisa jadi seperti yang kita mau. Seperti yang dipaparkan tadi pada slide pertama, murid itu akan takut pada kita, murid itu akan mengikuti apa yang kita sampaikan karena dia mengizinkan dirinya untuk bisa dikontrol orang lain. Nah, istilahnya di sini kayak kita kalau keseharian mungkin, oh bentar saja dia, nanti dia langsung itu nggak bisa telat lagi, langsung kerjain tugas. Kan ada tuh anak kita seperti itu. Nah, itu karena anak pribadi, anak itu sendiri mengizinkan diri pribadinya untuk bisa dikontrol orang lain. Tapi andaikan dia punya prinsip, aku nggak mau dikontrol siapapun, pokoknya nggak boleh siapapun yang kontrol aku. Mau guru itu bilang seperti apapun, anak itu tetap tidak bisa kita ubah. Nah, yang seperti itu yang kita hindari, karena dia akhirnya akan berubah hanya berdasarkan motivasi dari luar, karena ada ancaman, karena ada hukuman, karena ada hardikan dari gurunya. Tetapi ketika kita berhasil menimbulkan motivasi diri anak itu akan mengontrol dirinya sendiri. Dia akan memahami sendiri mana yang baik, mana yang positif, mana yang negatif bagi dia. Nah, jadi peran guru itu sebelum materi ini kami dapatkan ada 5 ya Bu, 5 peran guru dengan beberapa nilainya. Nah, di sana nanti saya pribadi sudah mengusulkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kita pada hari Sabtu itu akan melaksanakan seperti pengembangan diri kita sebagai guru. Itu sudah kami masukkan di dalam program KSP nanti sebagai pengembangan kompetensi guru, kompetensi kita. Bukan berarti kami yang di sini sok pandai, tidak. Di situ boleh, misalnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan webinar dari luar, boleh, silahkan, nanti kita berbagi sama-sama. Nah, untuk budaya positif ini Bapak Ibu menerapkannya susah kalau untuk mengikuti berdasarkan aturan atau maksud yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tetapi pelan-pelan kita akan mulai belajar kembali, kita akan mulai mendalami tentang ilmu kependidikan yang dikehendaki oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya, materi selanjutnya ada motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Naibaho. Kepada Ibu kami persilakan. Oke Bapak Ibu, kita masih ada yang makan ya? Oke, agaknya ini kita main tembak-tembakan dulu. Wida, sehat? Oke.
Pak Reni harus semangat ya. Kalau saya bilang door, pakai pistol ya. Pakai pistol nih door sekali aja karena iya. Enggak, harus balas tembak door. Tembak saya door juga. Ya. Tapi kalau saya bilang saya udah upgrade nih, jadi pistol jadi AK-47. Jadi tembakannya 3 kali. Door, door, door. Jadi itu langsung nggak kena. Tapi kalau saya bilang boom, oke ya. Ada lagi. Dor. 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 Boom. Oke, lagi boleh semua. Silakan dibuat. Oke, terima kasih. Izin Bapak Ibu, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kenapa didorong lagi? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama ini termasuk dia disiplin kalau dia dihukum begitu. Jadi ini bukan berasal dari dirinya, tetapi dari luar. Motivasinya dari luar. Yang kedua, mendapat imbalan. Ini juga termasuk intrinsik ya, dari luar, bukan dari dalam dirinya. Jadi dia bisa berubah kalau ada imbalan. Misalnya, ayo, yang kena, yang duluan selesai. Nanti ibu dapatkan, kasihkan stiker. Nah, jadi dia kalau ada stiker, baru dia rajin. Kalau tidak ada stiker, dia nggak rajin. Nah, berarti dia gara-gara stiker dia makanya rajin. Nah, itu bukan motivasi dari dalam dirinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri. Nah, ini baru dari dirinya sendiri. Dia mau upgrade-nya, mau motivasi dirinya itu sadar sendiri dia. Oh, saya ini mempunyai nilai, jadi harus motivasi saya harus semangat begitu. Lanjut. Ya. Nah, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan yang pertama tadi, tingkat terendah dan motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak lakukan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi dia gara-gara hukuman, jangan gara-gara dihukum. Nanti aku dihukum, aku kerjakanlah. Dia itulah yang nomor 1. Lanjut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini tadi yang saya bilang, dia akan dapat stiker kalau dia melakukannya, gitu ya. Sebutkan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Next. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukannya sesuai karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal.
bukan eksternal. Jadi ada 3 tadi motivasi, 2 itu eksternal dan 1 internal. Next. Next. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, biar kita bertahan hidup, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tentunya harus makan, minum, harus ada rasa nyaman. Nah, itu kebutuhan dasar ya. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua, cinta dan kasih sayang untuk kebutuhan diterima. Nah, ini juga termasuk kebutuhan manusia. Yang ketiga, kesenangan. Kita juga perlu senang-senang ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat, kebebasan. Nah, kita juga memiliki kebebasan. Aku mau itu, aku mau yang ini, dan maksudnya nggak mau terus diatur begitu ya. Ya, kita juga mempunyai kebebasan. Kalau nggak mau diatur berarti dia itu kebebasannya negatif. Yang kelima, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini contohnya begini, Bapak Ibu. Ada anak-anak yang bernama, kita buat dulu si siapa ya? Pak Dini. Pak Dini, Dini namanya Pak Dini. Dini ini dia suka musil sama teman-temannya. Terus dan dia selalu buang sampah sembarangan. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi oleh Dini ini? Sayang, satu. Kenapa? Apa? Ya, kasih sayang. Terus kesenangan dia ada nggak di sana Bapak Ibu? Ada. Di mana? Letaknya di mana? Letaknya ketika dia membuat temannya menangis, dia senang. Dia senang dia. Terus kebebasan. Kebebasan ini letaknya di mana kira-kira Bapak Ibu? Iya, buang sampah sembarang, dia tidak mau aturan. Dia makanya mau di mana suka dia bawa sampah ini dibuang, iya dibuang aja di situ. Dia mau bebas begitu. Kalau anak-anak kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya penguasaan. Aku kan keren, aku kan hebat, akulah yang disuruh. Gitu. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu seperti inilah yang dibutuhkan anak-anak kita. Itu ada beberapa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Begitu. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol. Jangan salah sebut ya Bapak Ibu. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi teman. 4, posisi pemantau. 5, posisi manajer. Next. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kamu selalu terakhir selesai ya. Kalau kamu selesai terakhir, ibu suruh kamu keliling lapangan. Ini posisi penghukum. Ini posisinya penghukum. Misalnya dia terlambat, datang. Sini kamu terlambat, sekarang keliling lapangan 5 kali putaran. Itu dia posisinya penghukum. Kira-kira Bapak Ibu, adakah di antara kita di posisi ini? Ada ya, pasti. Ini anak-anak itu selalu dihardik, dikerasin begitu. Penghukum bisa aja juga dia dengan hukuman fisik gitu. Itu kalau dia posisi penghukum. Next. Posisi
membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru-guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu mau berbuat begini?" Nah, misalnya ada anak-anak kita yang membuat suatu kesalahan. Jadi kita bilang sama mereka, "Ibu loh sangat kecewa. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Ibu sangat kecewa sekali. Terus kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini, bagaimana kira-kira perasaan orang tuamu?" Kita bilang sama anak-anak itu, ketika anak-anak itu bertengkar kita bawa ke kantor, kita bilang seperti itu. Nah, anak itu merasa bersalah, dia merasa bersalah. Aduh, gara-gara aku jadi orang tua aku bersalah. Dia merasa bersalah. Di posisi ini, Bapak Ibu, saya rasa kita sering, betul Bapak Ibu? Betul. Jika ada anak-anak bertengkar, pasti kita bilang, "Kamu udah berapa kali loh nak kecewa loh ibu, udah terus ibu kasih hati, kamu kenapa gak berubah? Coba nanti orang tuamu tahu bagaimana perasaannya." Selalu kita bilang seperti itu. Nah, ini posisi membuat orang merasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah karena kita bilang lembut, kita bilang tapi penusuk hatinya. Ya Pak Ibu ya. Oke. Tapi kalau saya sebenarnya ini setelah kami pelajari, ini tidak bagus ya Bapak Ibu. Jadi karena udah ada diseminasi ini, kalau boleh ini dihindari begitu. Jangan lagi dilanjutkan karena ini tidak kurang bagus begitu ya. Oke. Next. Posisi teman. Oke. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak. Ayo bantulah demi Ibu. Sudah berapa kali gitu ya. Ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini. Ingat gak bantuan Bapak? Ayolah bantulah." Itu jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Ternyata enggak, gitu ya. Karena udah kecewa dia. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi negatifnya anak itu tidak mandiri, Bapak Ibu. Jadi anak itu nanti dia hanya takut sama guru yang dia merasa dia temannya. Itu temanku. Jadi kalau dia terlambat, "Ya lah Bu, sekali ini aja. Ya Bu ya, janganlah hukum. Ya Bu, ya udah sekali ini Ibu maafkan. Tapi besok jangan lagi." "Iya, makasih ya." Dia merasa dia temannya seperti itu. Tiba giliran guru yang lain, waduh, gawat ini, enggak temanku ini. Jadi dia kecewa karena dia hanya patuh sama temannya tadi, sama guru yang lain dia tidak patuh. Banyak hal seperti terjadi di sekolah kita. Misalnya saya guru kelas 1A, saya suruh 1B, dia nggak mau. Dia merasa hanya 1B itu aja gurunya. Dan kelas besar itu juga seperti itu. "Nah, ambil dulu sampah, tolong dulu sapukan ini." Dia cuek-cuek deh, cuek-cuek bebek ya kan. Pura-pura lah dipanggil temannya lah, apalah. Nah, baru nanti kita bilang sama bu gurunya, ibu gurunya,
langsung dia nurut. Kenapa? Kita tadi, padahal kita sama-sama gurunya loh di sini, ya kan? Tapi harus gurunya sendiri yang dia ikuti. Kita semua guru di sini selalu kita tekankan sama anak-anak itu. Yang semua guru di sini adalah gurumu. Jadi jangan hanya takut sama wali kelasnya. Udah seperti itu kita bilang, tetapi anak-anak ini tidak mengerti juga. Nah, ini posisi teman. Ada hal positifnya dan ada hal negatifnya. Hal negatifnya, anak itu tidak bisa mandiri, dia bergantung kepada yang dia anggap sebagai temannya. Oke, next. Posisi monitor, pemantau. Nah, ini hanya memantau aja dia. Ada yang, "Oi, kamu salah, sini." Seperti itu, dia memantau dari jauh juga, tapi dilihat posisi kesalahannya, seperti itu ya. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, cek monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Contohnya begini Bapak Ibu, jika ada anak-anak yang terlambat, lalu kita panggil, "Nak, kamu terlambat ya?" "Iya Bu." "Jam berapa sekarang?" Nah, kita selalu berpacukan kepada peraturan. "Jam berapa sekarang Nak?" "Jam 7:10 Bu." "Kita masuk jam berapa?" "Jam 7 Bu." "Konsekuensinya apa? Kalau terlambat apa?" Nah, itu kita pantau dia melalui peraturan yang sudah ada berlaku di sekolah itu. Seperti itu posisi monitor atau pemantau. Ada di antara kita Bapak Ibu? Ada enggak? Kenapa jadi senyap? Tepuk semangat! Loh, gak semangat ini. Tepuk semangat! Semangat! Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Udah semangat Bapak Ibu? Oke, udah mulai habis suaranya. Yang kelima, next Pak Din. Posisi manajer. Ini Bapak Ibu manajer nggak di sini ya? Manajer, ya betul. Adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer ini Bapak Ibu sebenarnya ini yang paling baik. Jadi Bapak Ibu, kita dituntut kalau jadi guru, jadilah mengambil posisi manajer. Jika ada anak salah, nanti Pak Dini akan menerangkan ini dalam segitiga restitusi. Jika ada anak salah, kita tanya dulu permasalahannya apa, lalu peraturan atau keyakinan apa yang dia langgar. Pastinya di dalam setiap kelas ini sudah ada peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama murid. Itu mengacu dari peraturan sekolah.
Begitu. Nah, setelah kita tahu permasalahannya apa, lalu kita tanya balik anak itu baik atau tidak. Nah, pasti anak itu jawab, pasti tahu dia baik atau tidak yang dia lakukan, bermanfaat nggak atau tidak, pasti dia jawab juga. Nah, solusinya apa? Kita tanya juga sama dia. Biarkanlah dia atau biarkan anak itu yang membuat solusinya supaya bisa dilakukannya, karena solusinya berasal dari dirinya sendiri. Kalau dari kita berarti itu motivasi dari apa tadi Bapak Ibu? Dari luar, eksternal, bukan dari dirinya. Jadi harus dari dirinya. Apa yang harus saya perbuat ya? Kalau saya berbuat salahnya seperti ini, mulai kapan saya? Peraturan yang keyakinan kelas yang mana ya yang saya langgar? Makanya kita di setiap kelas itu kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita tetap mengacu pada peraturan sekolah yang ada, begitu. Tidak lari dari situ. Itulah kalau posisi manajer. Kita bukan memarahi anak itu Bapak Ibu, tetapi kita mencari solusi permasalahannya itu. Kita bareng-bareng, kita ajari, kita gali anak itu bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Oke, untuk lebih jelas lagi kita akan simak video 5 posisi kontrol. Salam bahagia untuk Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada yang Bapak Ibu di antara kita? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
contoh penerapan dia lah juga Bu. Naren, Aduh, katanya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Bahasanya Naren. lembut Bapak Ibu. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Waktu ada di posisi ini juga ya Ibu. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Lembut tapi menusuk hati anak itu. Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kasihan kali kamu Naren. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa? Karena nggak ada teman. Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, kita sudah menyimak videonya 5 posisi kontrol guru. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu kita terapkan di sekolah? Posisi yang mana yang mau diterapkan ini dulu? Berarti posisi manajer di sini adalah posisi yang paling ideal untuk seorang pendidik. Kita harus mencari solusi untuk sebuah permasalahan yang dihadapi anak. Biar solusinya itu berasal dari diri anak itu sendiri dan dia pun bisa melakukannya karena berasal dari dirinya, termasuklah itu motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya pemaparan selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Wahdini. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu mohon maaf ya, lama ya, tinggal 15 menit kok. Tinggal 15 menit lagi, yaitu mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, sebelumnya biar semangat, kita simpel aja ya, simpel ice breakingnya. Yang pertama tangan kiri, tangan kanan, tepuk depan, kemudian ya, biasa, cuma simpel aja. Konsentrasi, oke, coba. Konsentrasi. Oke ya, tapi ini kayaknya simpel tapi pasti banyak yang salah. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi, gitu aja terus, oke? Coba. Konsentrasi dimulai. Bukan. Konsentrasi dimulai. Oke? Dah. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Simpel ya, simpel. Oke. Jadi terima kasih, mungkin tangannya agak panas-panas, tapi kita semangat, udah nggak ngantuk lagi. Bu Yusli maaf ya, lagi sayur-sayurnya tadi, sayur-sayurku mendengar, jadi sayur dilayangkan. Baik, untuk materi berikutnya agak lomba-lomba sedikit. Kita yang keempat yaitu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira antara keyakinan dan peraturan itu apa bedanya, Bu? Iya. Nah, kalau keyakinan itu? Keyakinan kita untuk melakukan. Oke, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa kita harus menggunakan helm? Nah, saya tutupin dulu. Kira-kira apa jawabannya? Hah? Ayo. Iya, takut. Ada yang jawab takut polisi. Terus keselamatan. Kita saksikan. Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Pasti keselamatan itu. Karena senternya yang mana nih? Nah, ini ya, keselamatan. Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kira-kira untuk apa? Kesehatan. Kita menggunakan masker pada saat apa, Bu? Kemarin? COVID. Nah, hari ini ada kawan kita yang pakai masker. Oke, terima kasih. Bu Ida mungkin agak bilang, Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut dosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi manusia ini kadang-kadang contoh tadi helm atau lewat U-turn itu karena ada peraturan itu, kita biasanya melanggarnya bukan karena keselamatan, iya, karena takut ada Pak Polisi. Oke, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Seperti yang tujuan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah tujuan kita. Jadi muaranya nanti ke sini semua, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah,
keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Bersifat lebih abstrak atau samar-samar daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa kenyataan, pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin nanti kita bisa buat di awal pembelajaran, awal tahun pelajaran, kita buat misalnya seperti yang apa itu kertas apa namanya, stick note itu. Mungkin kita membuat keyakinan kelas antara guru dan murid. Jadi apa keyakinan kelas yang akan kita bentuk supaya kedepannya kita memiliki suasana belajar yang nyaman, yang tenang dan tertib tanpa harus terikat begini begitu tentang peraturan tersebut. Jadi mereka sendiri yang akan memilih keyakinan kelasnya. Nah, ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini action yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu, ini kelihatan nggak ini Bapak Ibu? Kelihatan ya? Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, action kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, di sini yang ketiga, action ketiga yaitu hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Nah, yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Berikutnya aja. Gak mau ya. Nah. Oke, mana? Hah? Next, nggak mau ya? Terus ke bawah. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ini yang barusan kami buat pada saat modul 1.3 yang pada saat rapat saya tidak ikut. Nah, itu aksi nyatanya saya membuat sebuah video bagaimana membuat segitiga restitusi ini. Kemudian kasus yang saya ambil itu kemarin kasus yang terkini, yaitu tentang murid saya yang tidak mau tampil di acara P5 karena di kelas 3 dia udah pernah kena ejek sama temannya ketika dia tampil. Jadi akhirnya tidak percaya diri. Jadi tugas guru adalah membangkitkan lagi percaya dirinya sampai dia naik ke atas panggung tersebut. Dan kasus kedua yaitu murid saya yang bernama Fajar, dia tidur di dalam kelas. Akhir-akhir ini sering tidur. Ketika saya tanya, ternyata dia main game Free Fire. Dan saya katakan saya juga suka game tersebut. Nah, masuk dulu di dunia mereka, baru kita masuk ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Jadi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus kemudian validasi kebutuhan, terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Nah, jadi coba misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Alasannya, jadi kita sebutkan dulu alasannya ketika dia berbuat sesuatu yang menurut kita melanggar peraturan sekolah. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang pertama yang di bawah ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ya, jadi orang yang melakukan salah itu biasa karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi apa? Orang seperti apa? Nah,
Langkah segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Langkah segitiga restitusi berdasarkan teori kontrol menstabilkan. Jadi hubungannya yang tadi 5 posisi kontrol tadi. Jadi kita mau di pertama itu penghukum, kedua apa Bu? Apa tadi yang kedua? Merasa bersalah. Yang ketiga pemantau, teman. Baru yang keempat pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Untuk mencapai level manajer itu saya rasa memang sulit, tapi pelan-pelan kita buat. Minimal kita di pemantau. Di pemantau itu saya sering melakukan ya di pemantau itu. Tapi kalau ya teman pemantau. Mudah-mudahan di situ. Nah, tapi untuk tidak menutup kemungkinan kedepannya kita sampai ke level yang manajer itu. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu yang pertama tadi penghukum, merasa salah, kemudian teman, pemantau dan iya. Saya rasa dengan diputarkan video tadi adalah yang menyangkut sedikit di iya. Kemudian langkah-langkah tiga restitusi berdasarkan teori kontrol tadi yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan gundah gulana atau galaunya siswa tersebut. Apapun itu, misalnya terlambat. Nah, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, ada apa? Kenapa? Jadi gitu. Jadi nggak langsung, aduh, ya. Oke, menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Jadi sebutkan alasannya, kemudian meyakinkan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketika sudah kita usulkan kepada siswa tersebut, kepada murid tersebut untuk apa yang harus dilakukan untuk misalnya tidak terlambat lagi seperti video tadi. Dan dia sendiri yang akan, contoh tadi di video, oh saya akan membuat alarm. Nah, kemudian gurunya nanya lagi, alarm? Terus siapa yang membantu nanti? Oh kakak saya, ada ibu. Nah, jadi di situ. Terus, kemudian terakhir, ini video yang terakhir, kita setelah ini selesai, yaitu video segitiga restitusi. Mohon Ji, bisa diputarkan. Nah, jadi yang terakhir sebelum nonton video Bapak Ibu, terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru. Jadi videonya yang segitiga restitusi kita tonton sebentar dulu, hanya sekitar 10 menit. Tadi diputar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu
karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya,
kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Akhirnya selesai sesi kita. Jadi saya ingin bertanya Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti ini? Ada ngantuk, ada bahagia? Kira-kira apa yang Bapak Ibu ingat dari semua materi tadi? Oke, 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, penghukum, merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Ya, pesannya kemarin kami di Fasil itu kita nggak sampai manajer, memang itu susah. Tapi kita minimal ya di pemantau. Pemantau itu kan bagus. Tapi pelan-pelan tidak menutup kemungkinan sampai ke manajer. Jadi terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Jika ingin mengubah dunia, mulailah mengubah diri sendiri. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana materinya? Cukuplah. Baik, buah nanas, buah ceri. Hewa Bapak Ibu, ulang. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula sedap sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini.
Wah cuma barisan sampiran saja Bu. Semoga bertemu lagi di kemudian hari. Siang hari makan kuaci, makan bersama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya, untuk waktunya. Semoga tugas kami ini lancar dan bisa diterima oleh tim penilai fasil kami. Mohon doa supaya kegiatan PGP kami lancar sampai selesai dan bisa lulus seperti Bapak Ibu GP sebelumnya. Demikian video diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 006 Sebeduk, Kota Batam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru hebat.